Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 992. Raja Qin tidak benar-benar mengetahui siapa sebenarnya orang yang dimaksudkan. Sebagai kepala keluarga dari klan Qin generasi ini, ia hanya mendengar cerita tentang orang itu sesekali dari leluhurnya yang lebih tua, mengenai kisah masa lalu yang sangat kuno. Yang ia tahu adalah, leluhur klan Qin menyebut orang itu sebagai pemilik lembah pembasmi iblis, seorang pemimpin yang melampaui kekuatan abadi dari satu era kekacauan. Pada zaman yang sangat jauh itu, leluhur klan Qin masih muda, dan dengan menggunakan kekuatan klan serta berbagai cara luar biasa yang melawan hukum alam, ia mampu bertahan hidup hingga sekarang. Sebagian besar waktu ia habiskan dalam keadaan tertidur, menjaga klan Qin. Tak ada yang bisa hidup lebih dari satu era kekacauan, namun leluhur klan Qin berhasil, meskipun ia tak bergantung pada takdir atau kekuatannya sendiri, tapi lebih pada kekuatan dasar klan mereka yang sangat kuat, yang memungkinkan ia untuk menggunakan teknik-teknik yang luar biasa ini. Beberapa waktu setelah itu, Raja Qin mendapat kabar bahwa leluhur Daluo yang baru masuk ke lembah pembasmi iblis tidak pernah keluar lagi. Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa apa yang dikatakan leluhurnya benar, bahwa pemilik lembah pembasmi iblis memang sengaja membiarkannya pergi. Jangan sekali-kali mencoba untuk mengusiknya, karena setiap era besar selalu memiliki tabunya, seperti tabunya era awal, tabunya era reinkarnasi, dan sekarang juga ada tabunya era penguasa tertinggi ini. Leluhur klan Qin tidak banyak bicara. Sebagian besar waktu ia berada dalam tidur panjang dan tak dapat bertahan lama di dunia luar. Berdasarkan umur, ia seharusnya sudah lama tiada. Sebelum ia kembali tidur, leluhur klan Qin memberikan pesan terakhir kepada Raja Qin, bahwa pemilik lembah pembasmi iblis adalah tabu di era penguasa tertinggi. Apa itu tabu? Tabu adalah sesuatu yang tidak boleh disebutkan dengan sembarangan, seseorang yang harus dihormati dan ditakuti. Segel. Di puncak pemutus perasaan, Luo Xiu melayangkan tangan, mengeluarkan sebuah mantra sigil. Semua formasi dan larangan dalam lembah pembasmi iblis langsung beresonansi, membentuk cahaya formasi yang menyilaukan di langit, seolah sebuah jaringan besar menutup seluruh lembah pembasmi iblis. Raja Qin melarikan diri, leluhur Daluo tewas, dan seluruh pasukan yang mengikuti masuk ke dalam lembah pembasmi iblis terkejut, langsung melarikan diri dengan ketakutan. Namun, bagi Luo Xiu, ia tidak menggunakan formasi lembah pembasmi iblis untuk membunuh mereka. Pada dasarnya, ia bukanlah sosok yang haus darah atau ingin membunuh sembarangan. Mengalahkan Raja Qin dan membunuh leluhur Daluo lebih bertujuan untuk memberikan pukulan mental dan peringatan kepada mereka yang mencoba mengganggu lembah pembasmi iblis. Satu kata, segel, mengandung rahasia besar dari Jalan Dao. Gerbang lembah pembasmi iblis menghilang, dan seluruh lembah pembasmi iblis, termasuk tanah yang menyertainya, juga ikut menghilang. Para kultivator yang berhasil keluar dari lembah pembasmi iblis hanya bisa melongo, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Apa yang mereka lihat dan alami hari ini, adalah sesuatu yang benar-benar tak terbayangkan. Ini semua terjadi karena Luo Xiu menutup lembah pembasmi iblis. Ia menyadari bahwa era sekarang sudah berbeda dengan zaman ketika ia masih Taishan King. Saat ia masih Taishan King, lembah pembasmi iblis adalah benteng yang tak tertembus, siapapun yang ada di sana tidak bisa menembusnya. Namun kini, waktu telah berlalu lebih dari satu era kekacauan, dan banyak penguasa tertinggi yang baru muncul di batasan kekosongan. Meskipun ia masih di tingkat Dewa Iblis level 6, jika seorang penguasa tertinggi menyerang langsung, ia tidak akan mampu bertahan. Bahkan, satu atau dua Dewa Kaisar tingkat 9 yang menyerang secara penuh juga dapat mengalahkannya. Meskipun formasi-formasi yang ia pasang di lembah pembasmi iblis sangat kuat, namun pada akhirnya, kekuatan dirinya masih terlalu rendah. Namun, selama ia menutup lembah pembasmi iblis sepenuhnya, meskipun ada penguasa tertinggi yang datang mencari, akan sangat sulit untuk melacak lokasi dan gerbang lembah pembasmi iblis. Dalam hal ini, Luo Xiu merasa cukup yakin, karena baik dirinya, atau orang-orang di sekitarnya yang ikut dalam perjuangan di masa depan, mereka perlu waktu untuk tumbuh dan berkembang. Lembah pembasmi iblis kaya akan sumber daya, ramuan dewa, obat-obatan abadi, dan binatang buas kuat untuk melatih kemampuan bertarung. Di dalamnya, pasti ada banyak bahan latihan yang sangat berguna, dan juga banyak binatang buas yang bisa diburu dan digunakan untuk menyempurnakan eliksir dewa iblis. Luo Xiu mempelajari jalan alkimia dari kitab alkimia, juga mengukir ilmu formasi dan senjata ke dalam tablet giok. Ia mulai memilih bakat-bakat terbaik dari klan Dewa Perang, klan Ji, dan Gunung Wanren untuk membentuk pasukan elit. Selain eliksir tingkat dewa, formasi, dan senjata ilahi,
Luo Xiu tidak bisa menangani semuanya sendirian, ia perlu melatih berbagai talenta dari banyak aspek. Semua itu membutuhkan waktu dan proses, semuanya harus tumbuh dengan pelan, tidak bisa terburu-buru. Mengenai pengumpulan sumber daya lembah pembasmi iblis, Luo Xiu juga menetapkan aturan, tidak boleh mengambil terlalu banyak, harus menjaga keseimbangan. Karena meskipun sumber daya lembah pembasmi iblis sangat melimpah, ia tetap tidak akan bertahan jika terus-menerus dieksploitasi. Hanya dengan menjaga keseimbangan yang rapat, sumber daya bisa berlimpah dalam jangka panjang. Adapun dirinya sendiri, Luo Xiu tidak berniat untuk tinggal lama di lembah pembasmi iblis, karena latihan yang ia lakukan akan membutuhkan banyak sumber daya, dan meskipun lembah pembasmi iblis memiliki banyak sumber daya, ia tidak bisa mendukung banyak orang dengan begitu saja. Di puncak-puncak pemutus perasaan, Istana Pelupa Perasaan, Luo Xiu mengangkat tangan dan mengubah nama Pelupa Perasaan menjadi Istana Asura. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi Istana Pelupa Perasaan, yang ada hanya Istana Asura. Yan Yue'er dan Yan Shiruo diatur untuk berlatih di Istana Asura, yang terletak di puncak-puncak pemutus perasaan. Tempat ini adalah titik pertemuan energi vital paling murni di seluruh lembah pembasmi iblis, sehingga berlatih di sini jauh lebih efektif dibandingkan tempat lainnya. Namun, Luo Xiu tidak mengatur orang lain untuk tinggal di Istana Asura. Setidaknya untuk saat ini, Yan Yue'er dan Yan Shiruo adalah istrinya, jadi ia memutuskan untuk menempatkan mereka di tempat yang lebih istimewa. Shen Bingyu, Qi Yurong, dan yang lainnya, Luo Xiu sudah mengerti perasaan mereka. Meskipun ia tidak menolak, ia juga tidak memberi janji apa-apa karena hatinya tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Mereka hanya teman baik dalam hatinya dan belum sampai pada level hubungan romantis. Suamiku, apakah kamu akan pergi lagi? Menyadari keputusan Luo Xiu tentang dirinya dan Yan Shiruo, Yan Yue'er yang cerdas segera bisa menebak apa yang ada di pikiran Luo Xiu. Luo Xiu meraba rambut panjang Yan Yue'er yang berwarna merah seperti api, memberikan kecupan lembut di dahinya, lalu berkata, dengarkan aku, berlatih dengan baik di sini, aku akan kembali. Baik, aku akan mendengarkan suamiku. Yan Yue'er tidak bersikap manja, ia juga tahu bahwa kemampuannya masih terlalu lemah untuk membantu suaminya. Daripada mengikuti dan menjadi beban baginya, tinggal di lembah pembasmi iblis untuk berlatih dan meningkatkan kekuatan adalah pilihan yang lebih bijaksana. Yan Shiruo juga demikian, ia tidak pernah menentang atau menolak keputusan Luo Xiu. Meskipun ia tidak pandai mengekspresikan perasaan, kadang-kadang kepercayaan tanpa kata-kata yang ia berikan malah membuat Luo Xiu lebih tersentuh. Suami, kapan kamu akan kembali? Saat Luo Xiu hendak pergi, Yan Shiruo tiba-tiba menarik lengan bajunya, bertanya dengan rasa enggan. Melihat ketulusan di mata kedua wanita itu, Luo Xiu juga merasa berat hati. Dengan sedikit rasa menyesal, ia berkata, aku tak bisa memastikan kapan aku akan kembali, tapi aku janji aku pasti akan kembali. Jika kalian merasa bosan tinggal di sini, setelah mencapai level Dewa Iblis level 7, kalian bisa keluar untuk berlatih, tapi ingatlah untuk selalu menjaga keselamatan. Jika sebelumnya, Luo Xiu tidak akan setuju jika Yan Yue'er dan Yan Shiruo pergi tanpa ditemani dirinya, karena ia tahu betul betapa kejamnya dunia luar. Namun, setelah kejadian itu, Luo Xiu tahu bahwa meskipun ia melakukannya untuk kebaikan mereka, ia tidak bisa hanya berpikir untuk mereka tanpa mempertimbangkan perasaan mereka sendiri. Latihan bela diri memang sangat membosankan, terutama di tempat terpencil seperti lembah pembasmi iblis. Mereka bisa melakukan meditasi dalam waktu lama di sini, bahkan ratusan atau ribuan tahun, tetapi jika lebih dari itu, pikiran mereka bisa terpengaruh, terutama Yan Yue'er, yang paling tidak tahan dengan pelatihan yang membosankan. Selain itu, terus-menerus tinggal di lembah pembasmi iblis tanpa keluar juga akan membatasi pandangan dan pengalaman mereka, yang penting dalam dunia bela diri. Luo Xiu tidak ingin mereka terjebak dalam rutinitas itu. Jadi, tidak hanya untuk Yan Yue'er dan Yan Shiruo, Luo Xiu juga tidak melarang orang lain keluar, asalkan mereka sudah memiliki kekuatan Dewa Iblis level 7. Di dunia penguasa tertinggi, Dewa Iblis level 5 baru cukup untuk bertahan hidup di luar angkasa. Namun, hanya Dewa Iblis level 7 yang memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di ruang angkasa secara mandiri. Meskipun Dewa Iblis level 5 masih bisa berkelana di angkasa, hidup mereka sangat tidak stabil dan penuh bahaya. Luo Xiu tidak ingin orang-orang di sekitarnya mengambil risiko besar. Dengan lembah pembasmi iblis yang menawarkan lingkungan pelatihan yang luar biasa, Luo Xiu yakin jika mereka berusaha dengan sungguh-sungguh, mencapai level 7 bukanlah hal yang mustahil. Segala sesuatu berjalan dengan tertata rapi dalam rencana Luo Xiu. Lembah pembasmi iblis penuh dengan harta yang tak terhingga dan juga bahaya besar. Dengan puncak pemutus perasaan sebagai pusatnya, klan Dewa Perang, klan Ji, dan Gunung Wanren membentuk sebuah 3 kekuatan besar. Di wilayah ini, formasi dan larangan lembah pembasmi iblis melindungi mereka, sehingga bahkan Dewa Kaisar level 9 yang mengerikan sekalipun tidak bisa menerobos. Namun, begitu keluar dari wilayah ini, risiko akan datang dari segala arah.
Tetapi biasanya, binatang iblis besar atau Raja Iblis hanya muncul jauh dari puncak pemutus perasaan, sehingga risiko berlatih atau berburu tidak terlalu besar. Setelah beberapa waktu di lembah pembasmi iblis, beberapa orang telah mencapai terobosan dalam kekuatan mereka, merasa sangat gembira. Namun, beberapa yang pergi untuk berburu atau berlatih malah tewas di luar. Semua ini adalah hal yang tak bisa dihindari. Hukum alam adalah yang kuat bertahan, yang lemah akan hilang. Begitupun di dunia bela diri, hukum ini tetap berlaku. Pada suatu hari di puncak pemutus perasaan, Luo Xiu melambaikan tangannya dan merobek ruang. Kali ini, ia tidak membawa orang lain, hanya membawa Kardislar. Monster pelahap dewa tetap ditinggalkan di lembah pembasmi iblis. Dengan banyaknya binatang iblis di sana, monster pelahap dewa akan mendapatkan pelatihan yang sangat baik. Mungkin suatu hari nanti, ketika Luo Xiu kembali, monster pelahap dewa akan tumbuh menjadi lebih kuat. Bersambung.